aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dihimpun di dalam lapis-lapis keberkahan, berkah di dalam waktunya ketika Bapak Ibu berjalan menuju masjid, masih di sepertiga malam terakhir ketika Allah Jalla Jalaluh menyimak dan bertanya, manakah hambaku yang memohon ampunan akan aku ampuni, manakah hambaku yang meminta rahmatku akan aku sayangi, manakah hambaku yang memohon karuniaku akan aku anugerahi. Di masjid kita meraih keutamaan salat sunnah qabliyah fajar yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Dan kemudian kita salat subuh berjamaah. Yang salat subuh berjamaah itu innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di dalam salat berjamaah di waktu subuh itu disaksikan secara khusus oleh para malaikat. Bahkan berhimpun malaikat malam yang mengakhiri tugas, malaikat siang yang memulai tugas untuk menjadi saksi bagi orang-orang yang salat subuh berjamaah. Dan salat subuh berjamaah itu disebutkan Rasulullah SAW senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Maka kita berada di dalam waktu pula yang didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi-paginya mereka. Dan pula kita berada di dalam keadaan yang baik. Seba'da salat subuh beriktikaf di masjid, menanti waktu syuruk. Bila nanti mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan salatul isyraq 2 rakaat, maka duduk kita pagi ini berpahala senilai haji dan umrah tanpa ONH, tanpa antrian. Dan berkah pula di dalam tempatnya di rumah Allah. Semoga setiap langkah yang kita tempuh, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sejarah tentu ada dinamika di dalam pembelajarannya. Karena seiring waktu ada fakta-fakta baru atau bukti-bukti baru yang hadir untuk menggenapi narasi-narasi yang sudah ada selama ini, atau bahkan mengoreksi atau juga meluruskan. Dan dalam sejarah tentang masuknya Islam ke Indonesia kita tercinta, dahulu barangkali kita menyimak pelajaran di waktu SD tentang apa yang disebut sebagai teori Gujarat yang diajukan oleh Profesor Dr. Christian Snook Hurglunze, di mana dia menyebut masuknya Islam ke Nusantara kita terjadi pada abad ke-13 dengan bukti berdirinya kerajaan Islam Samudra Pasai di ujung utara Sumatera. Dan jalur masuknya Islam disebutkan dari Gujarat,
dengan ditemukannya nisan-nisan Kesultanan Pasai yang bentuk dan coraknya sama dengan apa yang didapati di daerah Gujarat di India. Teori ini sebenarnya sudah runtuh di tahun 1964 ketika diselenggarakan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan, di mana Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, dengan cerdas menyampaikan yang pertama, tidak mungkin baru masuk kalau sudah bisa membuat kerajaan. Proses masuk itu tentu sudah berjalan sekian waktu lamanya sampai kemudian memenuhi syarat-syarat dan memiliki kekuatan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Yang kedua, teori Gujarat ini lemah karena pemahaman keislaman yang dipilih oleh masyarakat Gujarat dalam fikih menggunakan mazhab Hanafi. Sementara menurut kesaksian Ibnu Battutah dalam kitabnya Ar-Rihlah, kerajaan Samudra Pasai, rajanya, ulamanya maupun rakyatnya mempraktekkan fikih mazhab Syafi'i. Maka Buya Hamka menyampaikan dari gelar-gelar raja-raja Samudra Pasai seperti Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Malik Ad-Dhahir misalnya, maka gelar Sultan Malik itu jauh lebih dekat dengan gelar yang dipakai di Daulah Ayyubiyah dan Daulah Mamluk yang memerintah pusat dunia Islam dari Mesir dan Suriah sejak abad ke-11, 12, 13, 14, 15 sampai awal abad ke-16. Dan serupa pula karena mazhab resmi Daulah Ayyubiyah maupun Kesultanan Mamluk adalah mazhab Syafi'i. Teori Gujarat yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Islam Samudra Pasai dianggap sebagai paradigma kolonial untuk menunjukkan seakan-akan Islam ini sesuatu yang baru dan asing bagi bangsa Indonesia. Buya Hamka mengajukan apa yang disebut sebagai teori Arabia, di mana Islam hadir ke Nusantara kita sangat awal, sejak abad pertama Hijriyah. Dan penelitian mutakhir oleh misalnya Kiai Haji Ahmad Baso, sejarawan Nahdlatul Ulama, di dalam buku beliau Islamisasi Nusantara dari zaman Khalifah Utsman bin Affan hingga era Wali Songo, dapat dibaca dalam kronik dinasti Tang Silu bahwa para muhibah yang berkunjung kepada Kaisar dinasti Tang melaporkan telah ditemukannya komunitas-komunitas yang disebut sebagai Tasi atau orang-orang Islam di pantai barat Sumatera dan pantai timurnya. Pelabuhan-pelabuhan seperti Barus, Tiku, Pariaman, Lamreh, dan tentu juga pelabuhan utama kerajaan Silifosi, dalam kronik dinasti Tang disebut Silifosi,
dibaca sebagai Sriwijaya, yang terletak di Palinfong dan Zanbi, Palembang dan Jambi. Telah banyak pemukiman-pemukiman dari orang-orang Tasi yang mereka tidak memakan babi dan tidak meminum minuman keras. Ini laporan-laporan yang sampai kepada dinasti Tang di Tiongkok. Dan ketika dicocokkan waktunya, maka seperti judulnya penelitian Ki Haji Ahmad Baso, sudah ada sejak masa Khalifah Utsman bin Affan memerintah. Kemudian kalau kita kembali kepada seminar masuknya Islam ke Indonesia tahun 1964 itu, Buya Hamka telah mengajukan bukti surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sri Indrawarman dari kerajaan Sriwijaya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Surat yang dikirimkan kepada Muawiyah telah cukup rusak dan kurang terbaca. Tetapi surat yang dikirim kepada Umar bin Abdul Aziz, bukti fisiknya masih. Demikian pula isi surat itu dikutip dalam dua kitab sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama besar pada zamannya. Misalnya Ibnu Abdi Rabbih Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Aqdul Farid, dan juga Ibnu Taghribardi dalam kitabnya Nujumul Zahirah fi Mulkil Misra wal Qahirah. Naskah yang dikutip oleh Ibnu Abdi Rabbih dalam Al-Aqdul Farid dianggap lebih otentik karena lebih mendekati masanya dibandingkan yang dikutip oleh Ibnu Taghribardi di dalam Nuzumuz Zahirah, karena datang dari masa yang lebih kemudian dan diberi catatan kaki oleh Ibnu Taghribardi sebagai Malikul Hind, Raja India. Ini pembacaan yang salah, karena menurut Ki Haji Ahmad Baso tidak mungkin seorang Raja India menghadiahkan rempah-rempah yang semuanya adalah produk khas Nusantara seperti kamfer, kapur barus, cendana, kemudian gaharu, dan juga lada serta kayu manis. Bunyi surat itu antara lain dari Maharaja Diraja yang keturunan 1000 raja, yang permaisurinya juga keturunan 1000 raja, yang wilayah kekuasaannya terdiri atas 1000 pulau, yang di tiap pulaunya ada 1000 gunung, yang tiap gunungnya mengalirkan 1000 sungai, yang di kandangnya ada 1000 gajah, yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal. Kepada Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja, aku kirimkan kepadamu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan di antara kita. Maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Dalam Nujumuz Zahirah ditambahkan lafaz dari saudara Islammu. Tapi tentu saja naskah yang dianggap lebih valid yang ada di dalam Al-Aqdul Farid ini. Menurut Mangaraja Onggang Parlindungan dalam buku Tuan Kurau, pengiriman
muallim, guru agama Islam ke kerajaan Sriwijaya oleh Umar bin Abdul Aziz terkonfirmasi dalam berita dinasti Tang. Disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirimkan seorang muallim, seorang guru agama Islam disertai 2 jariyah, 2 budak perempuan. Yang satu berkulit putih, yang satu berkulit hitam. Keluarga kerajaan Sriwijaya, Maharaja Sri Indrawarman dan keluarganya disebut kemudian masuk Islam. Tetapi kemudian masuk Islamnya Maharaja Sri Indrawarman beserta keluarganya ini dianggap sebagai potensi ancaman oleh kekaisaran dinasti Tang yang sedang giat-giatnya mengembangkan agama Buddha Mahayana. Maka kekaisaran dinasti Tang mengintervensi dengan mendukung sebuah keluarga bangsawan yang sangat kuat di Jawa dan di Sumatera, yaitu Sailendra Wangsa atau Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra yang juga penganut agama Buddha Mahayana ini didukung untuk melakukan kudeta di kerajaan Sriwijaya, sehingga dinasti Dapuntahyang Srijayanaga yang sudah memerintah selama kurang lebih 100 tahun di Sriwijaya tumbang. Disebut Indrawarman dan keluarganya menyingkir ke pedalaman dan kerajaan Sriwijaya kemudian dikuasai oleh dinasti Sailendra. Sebagaimana di Jawa, dinasti Sailendra mengambil alih kepemimpinan kerajaan Mataram kuno yang semula beragama Hindu dengan peninggalan kerajaannya di dataran tinggi Dieng, di Liangan, dan di tempat-tempat lain yang bercorak Hindu. Kemudian berubah kerajaan ini menjadi kerajaan Buddha Mahayana dengan peninggalan-peninggalan seperti Candi Sewu, Candi Mendut, dan Candi Borobudur. Keluarga dinasti Sanjaya nantinya baru akan melakukan pengambil alihan kekuasaan lagi dengan tampilnya Rakai Pikatan, seorang pangeran yang dibesarkan oleh para pendeta Hindu dan kemudian berhasil menikahi putri Pramodawardhani, anak perempuan Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Pernikahan ini menjadikan Pikatan berhasil mengambil alih kekuasaan dari mertuanya dan kemudian membangun harmoni antara agama Hindu dan Buddha di Jawa dengan menghadiahkan untuk istrinya Candi Plaosan yang sangat indah. Namun dia juga memulai pembangunan mahakarya yang akan menjadi peninggalan Hindu lagi di Jawa, yaitu candi yang disebut sebagai Prambanan. Sementara di Jawa terjadi pergantian kekuasaan antara Hindu dan Buddha. Di Sumatera, bunga Islam yang telah mekar di kerajaan Sriwijaya untuk sementara redup dengan kudeta yang dilakukan oleh Wangsa Sailendra. Kronik dinasti Tang kemudian menyebut Raja Buddha Mahayana di Sriwijaya mengirimkan zanj atau budak berkulit hitam yang dikirimkan Umar bin Abdul Aziz kepada Sri Indrawarman itu di forward ke Tiongkok. Jadi catatan tentang budak berkulit hitam di dinasti Tang ini menjadi bukti tentang dikirimkannya muallim agama Islam ke kerajaan Sriwijaya oleh Sayyidina
Umar bin Abdul Aziz. Inilah gelombang pertama masuknya Islam ke Nusantara yang kita saksikan dalam sejarah. Tentu komunitas-komunitas Ta'si tetap hidup meskipun terjadi pergantian kekuasaan. Mereka tetap ada dan berada di jalur-jalur penting pelayaran di wilayah Sumatera dan bahkan kemudian meluas ke Jawa. Makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun Masehi 950 menjadi bukti persebaran komunitas Ta'si yang semakin meluas, bukan hanya ada di Sumatera tetapi juga sampai ke Pulau Jawa. Ini menunjukkan proses Islamisasi yang terus berjalan di masyarakat-masyarakat terutama di daerah pesisir. Kita tutup gelombang pertama, maka kita bisa menyebut Islamisasi gelombang kedua yang terjadi dengan datangnya para Sadat Ba'alawi, atau kita sebut gampang di hari ini para habaib mula-mula. Ketika Ahmad bin Isa al-Muhajir dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib hijrah dari Baghdad menuju ke Hadramaut pada masa Daulah Abbasiyah, beliau hijrah untuk menyelamatkan anak keturunannya dari fitnah Syiah Rafidhah. Mengkhawatirkan anak keturunannya akan menjadi pengikut pemahaman yang menyimpang tentang keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ahmad bin Isa al-Muhajir memilih memindahkan keluarganya ke Hadramaut yang ada di Yaman. Pindah dari Baghdad ke Hadramaut itu di zaman sekarang seperti pindah dari New York ke Pamengpe di Garut. Karena Baghdad pada zaman itu adalah kota terbesar di dunia. Diperkirakan Baghdad berpenduduk lebih dari 3 juta orang. Atau bahkan ada yang memperkirakan sempat mencapai 5 juta orang. Kota terbesar kedua di dunia adalah Chang'an atau Xi'an, ibu kota dinasti Tang di Tiongkok pada saat itu. Baghdad digambarkan sebagai sebuah kota yang berbentuk konsentris melingkar dengan benteng kota yang ada sebanyak 7 lapis. Lapis terluar benteng kota Baghdad digambarkan berjari-jari 40 mil atau 75 kilometer. Tebal dinding terluar kota Baghdad itu, bagian atasnya bisa dilewati 4 kereta berjajar sekaligus. Tinggi dinding bentengnya bervariasi antara 20 sampai 40 meter. Dan benteng terdalam, yaitu lapis ke-7, disebutkan di situ Harun ar-Rasyid sering duduk-duduk di rooftop benteng ke-7 itu untuk ngobrol dengan awan. Dikatakan dia sering berkata, "Wahai awan, pergilah kemanapun engkau mau, jatuhlah di manapun engkau kehendaki, karena hasil bumi yang tumbuh dari engkau akan datang menghadap kepadaku." Ini menunjukkan besarnya kekuasaan Harun ar-Rasyid pada masa itu. Ini juga diketahui dari fatwa seorang ulama tentang Sayyidah Zubaidah, istri Harun ar-Rasyid. Jadi suatu hari Harun ar-Rasyid berkata kepada Zubaidah karena sedang marah,
Wahai Zubaidah, demi Allah, jika malam ini engkau masih berada di istanaku, engkau tercerai dari diriku. Ini sumpahnya Harun ar-Rasyid. Tidak lama kemudian yang namanya orang tentu menyesali ucapannya. Wahai Zubaidah, jangan tinggalkan aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak mungkin aku menceraikanmu. Lalu bagaimana tuanku? Karena aku kalau malam ini masih di istanamu, maka aku tercerai darimu. Solusinya kan berarti malam itu Zubaidah tidak menginap di istana Harun ar-Rasyid, tetapi di luar istana. Persoalannya adalah dalam riwayat itu dikatakan untuk keluar dari istana Harun ar-Rasyid diperlukan waktu perjalanan sehari semalam. Untuk keluar dari istananya Harun ar-Rasyid perlu perjalanan sehari semalam. Jadi bagaimana yang harus dilakukan? Konon fatwa dikeluarkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang kemudian mengatakan hendaklah Zubaidah malam ini menginap di Masjid Jami' Al-Mansur yang ada di dalam istana. Karena masjid itu bukan bagian dari istana. Dalilnya wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, bukan bagian dari istana. Sehingga malam itu Zubaidah beriktikaf di masjid. Supaya apa? Dia tidak tercerai dari suaminya. Kalau keluar dari istana Harun ar-Rasyid perlu perjalanan sehari semalam, kita bisa membayangkan seperti apa kota Baghdad pada zaman itu. Lalu Ahmad bin Isa al-Muhajir pindah ke Hadramaut. Namanya saja Hadramaut, di hadapan kematian. Jelas desa pelosok dengan sumber penopang kehidupan yang sangat sedikit. Maka Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, cucu beliau, nantinya anak keturunannya tentu akan mencari tempat-tempat lain untuk menopang kehidupannya. Karena di Hadramaut daerah yang miskin. Sehingga keturunan dari Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa ini, yang kemudian sebagiannya bergerak ke timur, menuju ke berbagai negeri yang ada di timur. Ada yang sampai ke Samarkand, Uzbekistan. Ada yang sampai ke Gujarat, India. Ada yang sampai ke Kerala. Ada yang kemudian terus berlayar ke timur sehingga menghuni wilayah-wilayah di Nusantara. Salah satu yang terawal disebutkan mereka sampai di Perak di Aceh. Kemudian juga sampai ke Pedir atau Pidi. Kemudian ke timur nantinya para sadat ini banyak yang akan diambil menantu oleh raja-raja Nusantara. Inilah yang kemudian menjadi gelombang kedua dari Islamisasi Nusantara. Ada irisan gelombang kedua ini dengan gelombang ketiga. Misalnya, di dalam sejarah dan silsilah kerajaan Tidore, raja pertamanya dikenal sebagai Kolano Muhammad Aqil yang berasal dari Baghdad. Kolano Muhammad Aqil telah menduduki tahta kerajaan Tidore pada tahun 1041 Masehi. Lagi-lagi Senuk Hurgrunj salah besar dengan mengira Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Karena pada tahun 1041 seorang raja muslim yang bahkan berasal dari Baghdad bernama Kolano Muhammad Aqil telah bertahta di kerajaan Tidore. Demikian pula Bab Masyhur Malamu. Bab Masyhur Malamu menjadi raja pertama Kesultanan Ternate, hanya terpisah jarak 1 abad dengan Kolano Muhammad Aqil di Tidore. Kita bisa bayangkan kalau di abad ke-11 dan 12
dakwah Islam sudah sampai ke kepulauan asal rempah-rempah di negeri Maluku, Keraha, maka daerah-daerah lain juga sudah tersentuh Islam dengan intens. Nanti kita bisa mengajukan data-data bahwa setelah 1 abad dari masa Ba'ab Masyhur Malamu di Ternate, Gaus Abdurrahman juga telah menyebarkan Islam di Pulau Lombok dan menurunkan raja-raja Datu Selaparang dan Datu Pejanggi. Ini menunjukkan gelombang kedua ini menjadi gelombang yang juga penting untuk disebut. Gelombang ketiga berkaitan dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, di pusat Islam. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II berkhutbah di Clermont, Prancis, memfatwakan agar setiap orang Kristen Eropa memakai tanda salib di dadanya dan bergerak menuju ke tanah suci Yerusalem untuk mensucikan Yerusalem dari penguasaan orang-orang infidel atau orang-orang kafir. Yang dianggap orang kafir tentu kaum muslimin. Kita enggak tersinggung disebut begitu. Maka di tahun 1099 dipimpin oleh Godfrey de Bouillon dari Prancis, pasukan salib pertama merangsek dan kemudian menghancurkan kota Yerusalem. Genangan darah setinggi lutut, Yahudi, Muslim, dan Kristen Ortodoks semuanya dibantai. Dunia Islam mengalami syok, keterkejutan yang luar biasa atas kekejaman itu. Maka selama beberapa waktu keterkejutan itu tidak segera sembuh. Seperti Imam Al-Ghazali yang kemudian berkeliling ke kota-kota untuk menggalang semangat jihad fisabilillah, ternyata tidak bersambut, sehingga beliau bahkan mengundurkan diri dari madrasah nizamiyah, kembali ke kampung halamannya, kemudian menulis kitab Ihya Ulumuddin, karena beliau menyadari tidak mungkin umat Islam diajak berjuang membebaskan Masjidil Aqsa kalau mereka belum menghidupkan ilmu-ilmu agama menjadi amal saleh dalam kehidupan. Kitabnya Imam Al-Ghazali ini kemudian nanti menjadi kurikulum yang sangat penting dan dipelopori oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan madrasah Jailaniyahnya yang kemudian bersinergi dengan madrasah-madrasah lain di seluruh wilayah Suriah pada masa itu hingga ke Irak, sehingga membentuk generasi baru yang akan membebaskan Baitul Maqdis di kesempatan berikutnya. Hampir semua panglima-panglima di bawah Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki yang nantinya juga dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah hasil didikan madrasah-madrasah Jailaniyah ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, keadaan di Timur Tengah yang harus berperang melawan pasukan salib, ditambah lagi di tahun 1258 Baghdad runtuh oleh serbuan pasukan Mongol dipimpin Hulagu Khan, dan sungai Tigris berubah menjadi hitam kemerahan karena darah muslimin yang disembelih dan tinta-tinta dari buku-buku di perpustakaan Baghdad yang dilempar ke dalam sungai Tigris. Syok dunia Islam bertambah, dan jihad melawan Tartar, Mongol maupun pasukan salib tentu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa besar. Biaya jihad di pusat Islam itu melawan pasukan salib dan melawan Mongol ditopang oleh perdagangan rempah-rempah. Maka jalur perdagangan dari Maluku ke barat menuju pelabuhan seperti Makassar atau ke arah barat laut menuju Mindanao, lalu
yang jalur selatan bersambung ke Gresik, Tuban, dan Jepara di Jawa, lalu menyambung nanti ke Palembang, Malaka, dan Aceh, untuk terus ke barat melewati pantai Anak Benua, melewati pelabuhan seperti Kerala dan Gujarat, menuju ke pelabuhan seperti Maskat di Oman dan Aden di Yaman. Kemudian bergerak ke utara, rempah-rempah itu menjadi komoditas yang sangat diandalkan oleh Kesultanan Ayyubiyah maupun Kesultanan Mamluk dalam memperoleh kekayaan negara, yang diantaranya menjadi biaya jihad fisabilillah. Jalur perdagangan ini tentu menjadi kepentingan bagi umat Islam untuk diamankan dengan dikuasainya pelabuhan-pelabuhan di sepanjang jalur pelayarannya. Maka salah satu dari panglima yang ditugaskan untuk mengamankan jalur pelayaran ini bernama Mirah Silu, yang kemudian mengamankan pelabuhan Pasai dan kemudian mendirikan kerajaan Islam dengan nama Samudra Pasai. Kenapa disebut Samudra? Karena sebenarnya dia kekuasaannya pada awalnya dibangun di laut, bukan di daratan. Maka kerajaan ini namanya Samudra Pasai karena tugasnya mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah untuk menopang dunia Islam dalam berjihad melawan pasukan salib dan pasukan Mongol. Berdirinya Samudra Pasai tadi disokong dengan telah adanya kerajaan Islam di Maluku, yaitu Ternate dan Tidore. Jalur pelayaran ini kemudian nantinya menumbuhkan pula Malaka, yang Parameswara kemudian juga masuk Islam, menjadi sultan pertama di Malaka. Demikian pula nanti tumbuh berbagai kerajaan Islam di sepanjang jalur pelayaran rempah-rempah ini. Inilah gelombang ketiga. Jadi yang disebut Profesor Christian Snoeck-Hurgron's itu adalah gelombang ketiga Islamisasi Nusantara. Gelombang ketiga ini sekali lagi kaitannya dengan jalur perdagangan rempah-rempah yang luar biasa penting, yang nantinya akan mencapai pasar Eropa melalui Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Dan jangan dikira Kekaisaran Romawi Timur dengan pasukan salib itu rukun. Sama sekali tidak. Karena pada tahun 1041 terjadi skisma besar, perpisahan antara gereja barat yang berpusat di Roma dengan gereja timur yang berpusat di Konstantinopel. Kedua gereja ini saling membid'ahkan satu sama lain. Jadi Paus di Roma mengekskomunikasi Patriark Konstantinopel dengan mengatakannya menyimpang dari gereja yang Katolik dan Apostolik berdasarkan ajaran Rasul-Rasul. Sementara Patriark Agung Konstantinopel mengekskomunikasi Paus di Roma karena dianggap membuat liturgi-liturgi baru yang mengadopsi ritual-ritual pagan atau ritual-ritual penyembah berhala di Eropa. Jadi dua dunia Kristen ini berpisah, sehingga di tahun 1240 terjadi apa yang disebut sebagai The Siege of Constantinople, penjarahan besar-besaran Konstantinopel yang dilakukan oleh pasukan salib dari Eropa. Nah, perdagangan rempah-rempah ini memang dahsyat. Nanti kelangkaan rempah-rempah di Eropa akan mencapai puncaknya pada tahun 1480-an. Ketika Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 menutup pelabuhan Konstantinopel bagi pedagang-pedagang Genoa dan Fenisia yang merupakan
distributor rempah-rempah ke Eropa. Di tahun 1480 itu di Lisbon, Portugal, ditemukan transaksi 1 gram lada ditukar 2 gram emas. Kita bisa membayangkan 1 gram merica ditukar dengan 2 gram emas. Pada masa yang sangat sulit tentang rempah-rempah di Eropa. Maka jangan heran kalau soal bumbu-bumbu, Eropa itu sudah merasa sangat mewah dengan salt and pepper. Itu sudah bumbu yang sangat mewah pada zamannya karena mahalnya rempah-rempah dari timur. Nah, maka gelombang ketiga ini disusul oleh gelombang keempat, Islamisasi Nusantara. Gelombang keempat ini dianggap sebagai salah satu yang paling masif dan yang sangat penting, artinya bagi berbondong-bondongnya warga Nusantara untuk memeluk agama Islam. Padahal gelombang keempat ini diinisiasi oleh para ulama yang dalam tanda kutip misinya swasta, tidak didukung oleh kekuasaan politik. Bermula konon dengan seorang bernama Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Azerbaijan. Kalau kita baca nisannya yang ada di Gresik, kita menemukan dia disebut Al-Kasani, berasal dari Kasan. Kasan ini satu provinsi di wilayah Persia yang hari ini masuk ke dalam bagian negara Azerbaijan. Di manakah Azerbaijan itu? Kalau lihat peta, cari Turki. Geser ke timur, di tepi laut hitam. Di situ dekat situ ada Azerbaijan. Pada tahun 2017 pada sebuah bulan Ramadan, Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta mengundang para tokoh Islam untuk mempresentasikan keabsahan asal-usul Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari negara Azerbaijan. Jadi maksudnya Azerbaijan di kedutaannya itu pengen mengatakan Indonesia punya hutang budi pada Azerbaijan. Yang Maulana Malik Ibrahim ini belajar di Mesir, di Jami'atul Azhar. Dan pada saat belajar di Mesir, dia menemukan di perpustakaan Al-Azhar adanya sebuah buku berjudul Ar-Rihlah, karya Ibnu Battutah, yang ditulis 1,5 abad sebelumnya. Ar-Rihlah karya Ibnu Battutah ini menceritakan dengan rinci bagaimana negeri-negeri di timur, termasuk kunjungan Ibnu Battutah ke kerajaan Samudra Pasai, dan bagaimana Ibnu Battutah menggambarkan Samutrah Basai. Dia menuliskan negeri Samudra Pasai dengan kata-kata sin, mim, wawu, ta, ra, tak marbutoh. Samutrah. Samudra dia tulis Samutrah. Penulisan oleh Ibnu Battutah ini diikuti oleh para pelaut Arab berikutnya yang lalu menjadikan pengucapan samudra menjadi Sumotrah, yang kita kemudian pakai sebagai nama Pulau Sumatera. Digambarkan pula oleh Ibnu Battutah, dari kerajaan Samudra Pasai dia memandang ke selatan, maka dia teringat dengan Al-Andalus, Andalusia, karena berbukit-bukit sangat indah. Nama itu pula yang kita pakai untuk menyebut Pulau Sumatera, Andalas. Jadi kata Andalas itu dari kata Andalusia, karena oleh Ibnu Battutah dipandang mirip struktur perbukitan-perbukitan yang sangat indah di atas pesisir Aceh. Dikatakan oleh Ibnu Battutah, di negeri-negeri di timur Samudra Pasai masih banyak orang-orang yang menyembah berhala dan belum mengenal agama Islam. Kalimat ini memicu semangat Maulana Malik Ibrahim untuk berlayar ke timur, menumpang berbagai kapal dagang, menunggu angin bergerak muson barat,
Sampai akhirnya dia tiba di wilayah yang disebut sebagai Gresik di Pulau Jawa. Salah satu pelabuhan utama di Pulau Jawa saat itu, Pelabuhan Gresik. Pelabuhan milik Kerajaan Majapahit. Tiba di Gresik, dia mendapatkan berita bahwa di Majapahit sedang terjadi perang saudara antara Wikramawardhana, menantu Maharaja Hayam Wuruk yang mewarisi tahtanya, dengan saudara ipar tirinya yang bernama Bre Wirabumi. Peperangan itu diperkirakan terjadi di wilayah Jawa Timur bagian timur, karena Wikramawardhana berkedudukan diperkirakan di Mojokerto, sementara Bre Wirabumi diperkirakan berkedudukan di Banyuwangi atau Blambangan. Jadi medan perang yang paling parah tentu diperkirakan yang ada di antara Mojokerto sampai Blambangan, sampai Banyuwangi. Ini wilayah yang kemudian mengalami perang yang disebut sebagai Perang Paregreg. Disebut Paregreg karena konon tidak segera diketahui siapa yang akan menang. Perang berjalan bertahun-tahun lamanya, sekitar 3 tahun. Perang yang berlangsung panjang ini meruntuhkan sendi-sendi ekonomi Majapahit. Pelabuhan sepi dan tanah-tanah pertanian ditinggalkan oleh penduduk yang lari ke pegunungan karena takut. Sehingga Majapahit mengalami krisis pangan yang parah pada saat itu. Maka Maulana Malik Ibrahim diceritakan datang pertama-tama bukan untuk membangun pesantren, melainkan membangun bendungan dan membangun saluran irigasi serta mencetak sawah-sawah yang bisa panen 2 kali setahun. Yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim didukung oleh masyarakat, dan bahkan Maulana Malik Ibrahim menyumbangkan hasil-hasil panennya kepada Kerajaan Majapahit untuk menolong rakyat di berbagai wilayah yang kelaparan. Ini nanti akan menjadikan Maulana Malik Ibrahim mendapatkan julukan Wong Agung Majapahit dan mendapatkan penghargaan dari Maharani Suhita, putri dari Wikramawardhana. Ada salah satu hal yang menarik bahwa konon ketika Laksamana Chengho, muhibah dari kekaisaran dinasti Ming, mendarat di Tuban, maka Maulana Malik Ibrahim menemui sekretaris Chengho yang bernama Ma Huan. Pada masa dinasti Ming, marga Ma yang menjadi para pejabat tinggi, pastilah Ma itu marga yang aslinya Muhammad. Jadi sekretarisnya Chengho ini namanya Muhammad Huan, disingkat Ma Huan. Ma Huan yang seorang muslim yang baik dimintai bantuan oleh Maulana Malik Ibrahim untuk mengerahkan sebagian dari tentara Chengho yang berasal dari Yunan di Cina Selatan yang akrab dengan pertanian sawah, membantunya untuk mencetak sawah-sawah baru di antara Tuban sampai Gresik melalui Lamongan. Sehingga daerah itu sampai sekarang menjadi lumbung pangan nasional. Dan itu diawali pencetakan sawah-sawahnya oleh Maulana Malik Ibrahim yang dibantu oleh Ma Huan, sekretaris Laksamana Agung Chengho, yang membawa armada harta karun atau armada milik dinasti Ming, diperintahkan oleh Kaisar Chu Di pada zamannya. Kapal utamanya Chengho itu, Pak, menurut data, kalau Columbus berlayar ke benua baru yang nantinya disebut menemukan Amerika, padahal nggak pernah hilang sebenarnya, itu menggunakan 3 kapal, Santa Maria Pintanina. Santa Maria itu kapal paling besarnya Columbus. Nah, kapal terbesarnya Chengho itu ukurannya 48 kali lipat Santa Maria. Jadi kalau Santa Maria itu dibentuk Lego,
Maka 48 Lego ditumpuk-tumpuk jadi satu, itu baru seukuran dengan perbandingan kapal milik Cheng Ho. Kesuksesan Maulana Malik Ibrahim berdakwah tentu dalam upayanya untuk menjawab persoalan masyarakat. Masyarakat kelaparan, maka dakwahnya adalah menyediakan bahan pangan. Sehingga sedikit demi sedikit rakyat pesisir kemudian membantu beliau, melihat akhlak beliau yang mulia, melihat ibadah beliau, maka berbondong-bondong mereka bersyahadat dan masuk Islam. Ini yang disebut oleh Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto, dilatari pula oleh orang Jawa yang bahkan sejak sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha itu menempatkan pemuka agama dalam penghormatan tertinggi. Kiai Haji Agus Sunyoto menolak klaim sejarawan barat yang mengatakan sebelum datangnya Hindu Buddha, maka rakyat di Nusantara ini beragama animisme dan dinamisme. Bukan, kata beliau. Dari penelitian beliau menyimpulkan sebelum datangnya agama Hindu dan Buddha sekalipun, rakyat Jawa itu monoteis. Agamanya disebut Kapitayan. Tuhannya disebut Hyang. Hyang itu kalau bahasa Arab Alladhi, zat yang satu. Maka beribadah kepada Hyang itu bahasa Jawanya sembah Hyang. Menyembah kepada Hyang, Tuhan yang Maha Satu. Maka kemudian kita menyebut sholat sebagai sembahyang. Jadi menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, sebelum Hindu Buddha itu bukan animisme dinamisme, tetapi Kapitayan. Dan pemuka agama Kapitayan, sebagaimana kemudian menyusul pemuka agama Hindu, para Brahmana, sedemikian pula kemudian menyusul para pemuka agama Buddha, para biksu. Itu sangat dihormati. Oh, sudah habis waktunya. Sebagaimana kemudian ketika para pemuka agama Islam itu disebut sebagai Brahmono Selam. Jadi pemuka agama Islam itu disebut sebagai Brahmono Selam atau ulama. Maka kedudukan Maulana Malik Ibrahim begitu datang pun itu sudah dimuliakan masyarakat. Ketika dia mengajak, seruannya diterima oleh masyarakat karena dia mulia. Sudah mulia, solutif pula. Datang bukan untuk menjadi beban, tetapi justru menjadi penderma. Lebih suka memberi daripada menerima. Menjadikan penerimaan kepada dakwahnya Maulana Malik Ibrahim ini sangat masif. Jadi Kiai Haji Agus Sunyoto mengkritik Christian Senok Hurgronjo yang mengatakan Islam ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Itu nggak masuk kalau di Jawa. Karena pedagang itu kasta Waisya. Kasta Waisya itu dianggap rendah. Dan pedagang itu punya konotasi buruk, hanya mencari keuntungan, menghalalkan segala cara. Jadi kalau yang membawa Islam itu para pedagang, rakyat Majapahit tidak akan mau menerima. Tetapi yang membawa adalah para Brahmono Selam, pemuka-pemuka agama yang sangat serius berdakwah. Tidak lama dari itu datang generasi berikutnya, Maulana Ahmad Rahmatullah dari jalur Campa, putra dari Maulana Ibrahim Asmara, yang meskipun Kiai Haji Agus Sunyoto menegaskan Ibrahim Asmara itu Ibrahim As-Samarqandi yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan. Teori ini tidak disetujui oleh Kiai Haji Ahmad Baso, meskipun sama-sama peneliti sejarah Nahdlatul Ulama. Tapi kalau benar itu berasal dari Samarkand, Uzbekistan, sangat masuk akal, karena kemudian keluarga ini menjadi keluarga kerajaan Campa dengan pernikahan salah satu
bibi dari Maulana Ahmad rahmatullah dengan Raja Champa. Di manakah Champa? Kemungkinan ada di Kamboja. Ada pesisir timurnya yang bernama Champa sampai hari ini, dan konon pernah berdiri kerajaan Islam di sana, meskipun sisa perkampungan Islam yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan. Jadi ajaran Islam yang berkembang di sana, sholat itu bukan kewajiban semua muslim, tapi kewajiban pemuka agama. Orang awam membayar para pemuka agama untuk sholat mewakili mereka. Demikian pula puasa boleh diwakilkan. Itu yang masih ada di Champa hari ini. Ada pula yang menyatakan karena kalimatnya hanya cempo dalam babat tanah Jawi, bisa jadi itu adalah kerajaan Jempa di Aceh yang juga berkembang pada masa yang sama. Yang jelas Maulana Ahmad rahmatullah datang ke Majapahit sebagai keponakan Ratu Dwarawati, istri Raja Majapahit pada zamannya. Diperkirakan Dwarawati adalah istri Kertawijaya, Dyah Kertawijaya yang memerintah di sekitar tahun 1440. Karena dia keluarga kerajaan, maka dia diizinkan untuk mendirikan sekolah. Dan Maulana Ahmad rahmatullah bukan bikin sekolah agama, tetapi sekolah tata negara. Mengisi kekosongan para dang acarya, guru-guru negara Majapahit banyak yang gugur, maka dia bikin sekolah tata negara. Siapa yang sekolah di sekolah tata negara? Putra raja, putra bangsawan, putra temenggung, putra nayaka, putra adipati, putra para penguasa wilayah. Maka Maulana Ahmad rahmatullah dengan strategis berdakwah kepada para bangsawan sehingga Islam masuk ke inner circle kerajaan Majapahit. Kalau Maulana Malik Ibrahim kepada para petani, maka Maulana Ahmad rahmatullah kepada para bangsawan. Sekolahnya berdiri di Ampel Denta, Surabaya, sehingga Maulana Ahmad rahmatullah dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan dari kata susuhunan. Suhun itu bisa berarti minta, bisa berarti yang ditinggikan. Susuhunan itu yang dimintai dan yang ditinggikan serta diandalkan. Sunan Ampel. Maulana Ishaq, saudara dari Maulana Ahmad rahmatullah, mendarat di Belambangan di ujung timur Jawa, di mana wilayah ini sedang terserang wabah. Sehingga beliau dengan kemampuan kedokterannya dan doanya kepada Allah mampu meredakan wabah dan bahkan menyembuhkan putri Raja Menak Sembuyu yang bernama Dewi Sekardadu yang sedang sakit. Dia dinikahkan dengan Dewi Sekardadu, tetapi karena ada kedengkian dari para pejabat kerajaan, maka dia meninggalkan Belambangan ketika istrinya belum melahirkan. Bayi itu lahir diberi nama Raden Paku, tetapi kemudian atas fitnah yang keji yang menganggap bayi itu sebagai sumber malapetaka, bayi itu dihanyutkan di lautan dan kemudian ditemukan oleh seorang pedagang dari Gresik bernama Nyai Ageng Pinatih. Bayi itu diberi nama Joko Samudro. Joko Samudro oleh Nyai Ageng Pinatih dikirim ke Ampel Denta untuk belajar kepada Maulana Ahmad rahmatullah. Di situ dia belajar bersama putra-putra Maulana Ahmad rahmatullah yang bernama Makdum Ibrahim dan Qasim. 3 anak muda ini lalu dikirim oleh Maulana Ahmad rahmatullah Sunan Ampel ke Pasai untuk belajar kepada Maulana Ishaq yang mengajar di Pasai. Begitu sampai di Pasai, dengan ainul yakin Maulana Ishaq mengenali, ini putraku. Maka Joko Samudro diubah namanya menjadi Maulana Ainul Yakin, karena sekali lihat langsung dikenali bahwa itu adalah putra beliau. Ainul Yakin, Makdum Ibrahim dan Qasim yang semula hendak menunaikan haji ke Mekah diperintahkan oleh Maulana Ishaq pulang ke Jawa karena Jawa lebih membutuhkan mereka untuk berdakwah. Adapun ilmu cukup yang mereka pelajari di Pasai kepada para ulama-ulama di Pasai masa itu. Berlayarlah mereka kembali ke Jawa. Maulana Ainul Yakin membawa tanah yang
dibekalkan ayahnya mencari tempat yang cocok, ketemu di Bukit Giri Kedaton yang ada di Gresik. Disitulah dia diperintahkan melanjutkan dakwahnya Maulana Malik Ibrahim. Karena berada di Giri, Ainul Yakin kemudian dikenal sebagai Sunan Giri. Makdum Ibrahim diperintahkan berdakwah ke Tuban, maka namanya menjadi Sunan Bonang. Qasim diperintahkan berdakwah di Lamongan, maka namanya menjadi Sunan Derajat. Inilah generasi berikutnya dari para ulama penyebar Islam tersebut. Di masa yang lama, Maulana Utsman Haji Al-Maqdisi dari Palestina, dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem tiba di Jawa. Maka atas rekomendasi Maulana Ahmad Rahmatullah, dia mengabdi di Majapahit sebagai military instruktur militer. Ternyata dari dulu yang pintar perang orang Palestina. Menjadi guru militer, keberadaannya dibuktikan dalam sejarah dalam Watu Renggong dari kerajaan Gel-Gel di Bali, dinasti Raja-Raja Kresna Kepakisan, di mana sejarah dalam mencatat bahwa ketika Raja Kresna Kepakisan seba ke Majapahit sebagai raja bawahan Majapahit, lalu pulang ke Bali, dia diberi hadiah 60 prajurit terbaik Majapahit. 60 prajurit terbaik Majapahit ini adalah murid dari Utsman Haji alias Sunan Ngudung, yang 60 prajurit terbaik Majapahit ini semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Mereka lah 60 muslim pertama di Bali. Putra Utsman Haji namanya Ja'far Shadiq diperintahkan membuka dakwah di pantai utara. Dia memulai dengan melihat kebiasaan masyarakat. Masyarakatnya suka dan memuja sapi. Maka dia mencari sapi yang paling besar, paling gagah, paling mahal. Dia beli. Lalu sapi itu dia tambatkan di depan rumahnya. Rakyat wilayah itu bertanya-tanya, apa yang dilakukan orang ini, Ja'far Shadiq, kepada sapi yang kita puja? Apakah akan disembelih untuk menyakiti hati kita? Apakah mau ngajak musuhan sama kita? Ketika rakyat berkumpul di hadapan rumah yang semakin banyak, keluarlah Ja'far Shadiq dan mengatakan, tuan-tuan, saya sangat menghormati sapi yang tuan-tuan hormati. Karena dalam kitab suci saya Al-Quran, surat yang paling panjang dan banyak fadilahnya adalah surat yang berjudul Al-Baqarah, artinya sapi betina. Sapi betina ini, lalu dia cerita tentang sapi betina dalam surat Al-Baqarah, sampai bagian yang paling menarik cerita dihentikan. Sampai di sini cerita bersambung besok pagi. Silahkan datang lagi. Terus cerita tafsir surat Al-Baqarah sedikit demi sedikit dan cerita Bani Israel. Setiap kali sampai bagian paling menarik cerita berhenti. Kita lanjutkan besok pagi. Makin banyak orang berhimpun dan akhirnya mereka semua bersyahadat. Ja'far Shadiq membangun sebuah masjid karena rindu pada tanah kelahiran. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa. Dibikinlah menara, tetapi karena masyarakat tidak tahu seperti apa menara masjid, mereka membangun menara itu seperti membikin candi. Jadilah Masjid Al-Aqsa dengan menara yang kita kenal sangat khas, menara yang ada di kota yang kemudian diberi nama oleh Ja'far Shadiq seperti nama kota kelahirannya, namanya kota Al-Quds. Karena orang Jawa susah bilang Al-Quds, pakai qaf, yaqlu, maka kemudian menjadi Kudus. Kota Kudus adalah yang disebut oleh para sejarawan kini sebagai Jerusalem in Java. Monumen persaudaraan Indonesia Baitul Maqdis, Indonesia Palestina sejak dulu. Dakwah ini makin menarik dengan kehadiran generasi yang datang dari jauh. Al-Kisah, Pangeran Walang Sungsang dari kerajaan Pajajaran bersama adiknya Nyimas Rara Santang pergi berhaji. Karena mereka sudah menjadi murid dari ulama besar Syekh Qura dari Kerawang. Ketika sampai di Masjidil Haram berhaji, ada seorang syarif dari Mesir, Abdullah bin Hud al-Masri, yang jatuh cinta kepada Rara Santang. Maka mereka dinikahkan.
dengan perjanjian nanti kalau mereka punya anak laki-laki dan sudah dewasa harus dikirim ke Jawa untuk membantu uaknya berdakwah. Pangeran Walangsungsang pulang ke Caruban Larang, kemudian dikenal sebagai Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Dan di Mesir, Nyimas Rara Santang yang kemudian dikenal sebagai Syarifah Mudaim melahirkan putra bernama Syarif Hidayatullah. 20 tahun dia belajar di Mesir, termasuk kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, murid langsung Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian mengembara ke Makkah dan Madinah selama 10 tahun. Ketika berusia 30 tahun dia berlayar ke timur dan sampai di Cirebon untuk membantu uaknya berdakwah. Ketika berdakwah dan Sunan Ampel masih hidup, Syarif Hidayatullah merasa sungkan untuk mengajar. Maka dia menahan diri. Dia tidak bersedia mengajar agama Islam, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan sebagainya yang dia miliki sebelum Sunan Ampel wafat. Begitu Sunan Ampel wafat, orang yang paling tahu keilmuan Syarif Hidayatullah namanya Raden Syahid dari Tuban. Kemudian berguru talaki kepadanya di Cirebon, desa tempat Syahid ngekos, namanya desa Kalijaga. Maka kelak dia dikenal sebagai Sunan Kalijaga, murid dari Sunan Gunung Jati dan sekaligus murid dari Sunan Bonang, sekaligus murid dan menantu dari Sunan Ampel. Di tangan Sunan Kalijaga, dakwah tidak hanya kemudian beredar di pesisir, tapi dengan pendekatan kebudayaan yang sangat menarik, dakwah dia bawa ke berbagai wilayah pedalaman, sehingga masif dakwah itu menjadikan Islam diterima di pedalaman. Tentu bagian menariknya dari dakwah Sunan Kalijaga dan bagaimana kemudian berdirinya Kesultanan Demak yang mengawal dakwah selanjutnya adalah bagian menarik, sehingga seperti Syekh Ja'far Shadiq kita simpan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.